Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulama'ihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asyatid, para hujaz, guru-guru kita yang pada kesempatan hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Mujahidin, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dicatat sebagai salah satu amalan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kedua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada kerinduan yang kita tunggu-tunggu bagi orang yang beriman kecuali kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk sama-sama kita mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama-sama dengan kita sholat subuh berjamaah, tahun ini tidak Allah berikan kesempatan. Berapa banyak teman-teman kita yang tahun kemarin masih tadarus bareng, masih taraweh bareng, kadang masih bisa buka bersama bareng-bareng di masjid. Tapi tahun ini Allah tidak berikan kesempatan. Maka oleh karena itu buat kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, alangkah ruginya apabila kita tidak memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita nanti semua dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin para guru-guru kami yang ada di depan ini, izinkan saya untuk bersilaturahim, karena kalau secara keilmuan dan pengalaman saya sangat jauh, tapi saya memberanikan diri karena sekedar ingin bersilaturahim saja. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, kesempatan Ramadan tahun ini betul-betul harus kita manfaatkan, karena tidak ada jaminan buat kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, ini dahsyatnya Ramadan di sini. Karena Ramadan itu mampu membuat umat ini terpecah menjadi 3 golongan besar. Golongan yang pertama adalah golongan umat Islam yang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan biasa-biasa saja. Ini ada orang Islam yang menganggap bulan Ramadan adalah seperti bulan biasa-biasa saja.
Buat umat Islam yang satu ini bahasanya mau Ramadan kayak mau enggak kayak mau puasa kayak mau enggak sama aja. Pokoknya jam 6 pagi wayahnya ngopi aja dia. Pokoknya jam 7 wayahnya sarapan, sibuk aja nyari sarapan. Jam 12 orang sibuk nyari masjid mau sholat Zuhur, dia sibuk nyari warteg yang buka. Buat umat Islam yang satu ini, karena mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja. Dan kelompok ini besar. Kelompok ini bisa kita jumpai itu di mana saja kan gitu ya. Malah kadang-kadang kalau pulang dari Masjid Agung lewat Pasar Serpong kan lagi macet nunggu kereta, yang lewat bawa kopi lewat aja gitu. Bawa kopi hitam gitu. Karena memang buat umat Islam yang satu ini mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang biasanya jauh dari masjid ya tetap saja jauh dari masjid. Yang biasanya jauh dari Allah tetap saja jauh dari Allah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok umat Islam yang menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan musiman. Yang namanya musim kan banyak, Pak. Musim dukuh, sepanjang rawa buntu rel itu dukuh banyak itu, yang besar, yang kecil, yang manis, yang asam ada. Musim duren, eta kadu ape goceng hiji, karena lagi musim saking banyaknya gitu. Nah ada juga umat Islam yang menganggap Ramadan musiman gitu kan. Musimnya ke masjid, masih bagus. Musimnya sholat subuh, penuh musola masjid. Yang nggak biasa sholat subuh bagus. Kenapa Pak? Karena menganggap musiman. Musimnya baca Quran, sibuk awal Ramadan nyari Quran. Sampai istrinya, anaknya dipanggil semua. Kemana Quran Bapak? Bapak taruh di atas lemari. Emang Bapak naruhnya kapan? Tahun kemarin katanya. Tahun kemarin naruhnya, tahun sekarang baru dicari gitu. Kenapa? Karena musiman gitu. Karena musiman. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok umat Islam yang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Digunakan kesempatan ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang memanfaatkan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah. Banyak ibadah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah ibadah sholat sunnah taraweh. Ustadz kan taraweh sunnah hukumnya. Iya betul sunnah. Tapi sunnah yang satu ini datangnya hanya setahun sekali. Kalau kita ingin sholat tahajud itu sepanjang tahun. Bisa kita lakukan. Kita mau sholat sunnah duha sepanjang tahun. Sholat tasbih, sholat hajat, witir, bisa kita lakukan sepanjang tahun. Tapi sholat taraweh itu hanya ada setahun sekali menyertai datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah Masjid Agung Serpong demo ke rumah Pak Kiai Jumhana ingin sholat taraweh, tapi masih bulan Rajab. Tidak bisa. Saking semangatnya ingin taraweh duluan lah, Sya'ban bengus mulai gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena taraweh itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sayang sekali jika sholat sunnah yang satu ini kita lewatkan. Sudahlah, tidak perlu kita lagi ribut 11 atau 23. Yang 11 amalkan dengan keyakinannya, yang 23 amalkan dengan baik sesuai dengan keyakinannya. Ulah sibuk orang ngiangan masjid, ngiangan musolah, sholatna anu mana anu paling cepet gitu. Ayo orang masih sibuk ngiangan masjid, sholat tarawih mana anu paling cepet gitu. Saya kadang-kadang diberi jadwal di Masjid Samsat di depan rumah. Ustadz minta jadwal kultum. Kultum aja kan enggak sekalian imam tarawih katanya. Berapa rakaat? 11. Waduh, saya mah 23. Tapi di masjid kami 11 Ustadz. Mohonlah katanya kali aja katanya bisa salat tarawih. Ya bilang, insya Allah saya datang lah. Begitu saya datang sampai di masjid ketemulah saya sama anak-anak muda dari kampung saya di Aztek. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam. Kenapa salat tarawih di sini? Kan di musola ada. Enggak Pak Haji, di sini mah enak 11 katanya.
Iya, jadi imam lah saya, salat Isya, kemudian salat tarawih. Karena cuma 11 maka saya pilih ayatnya yang berbeda. Iya. Rakaat pertama baca An-Naba gitu kan. Amma yatasaalun, terus rakaat kedua, terus begitu selesai 8:30 lewat. Ketemu lagi karena sudah di barisan depan kan mundur malu. Nah, selesai ketemu lagi, gimana selesai sini? Iya, saya kira cepat Pak Haji katanya. Kenapa? Karena sibuk mencari masjid dan musolah mana yang sholat tarawihnya paling cepat, bukan paling baik kan gitu. Maka oleh karena itu momentum ini harus kita manfaatkan dengan sholat tarawih yang terbaik. Yang mau cepat ya silakan cepat. Kan judulnya dalam fikih sholat itu ada rukun sholat kan. Salah satu rukun sholat itu adalah tumaninah gitu. Yang penting itu saja dapat. Baik Bapak jamaah sholat subuh yang saya hormati, saya sedikit saja ingin menyampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal kita bisa selesai. Yang bagus sebelum jadwalnya ya kita sudah selesai gitu Pak. Nah saya sudah SWS ke Pak Haji Nasan. Pak Haji Nasan saya lagi flu nih, kolesterol lagi naik Pak Haji, jadi ngedek-dek bujang behulu ya gitu ya. Gara-gara makan daging jadi kolesterol. Banyak hikmah dari Ramadan yang perlu kita manfaatkan dan kita ambil kesempatan itu. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari momentum Ramadan tahun ini adalah yang pertama, Ramadan tahun ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul, karena memang iman dan takwa itu ya begini. Kadang iman kita stabil di atas, kadang iman kita ada di tengah, bahkan kadang iman kita ada di posisi yang paling bawah. Maka momentum Ramadan, momentum puasa ini kita diberikan kesempatan untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan dari puasa itu tersendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuannya. Puasa ini berusaha agar kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takwa itu juga menjadikan kita orang yang terus berusaha melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu takwa itu memiliki arti secara bahasa, takwa itu memelihara, menghindari. Itulah takwa. Ketika Abu Hurairah ditanya, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Abu Hurairah menjawab dengan jawaban ilustrasi. Beliau menjawab, pernahkah kamu melewati jalan yang penuh dengan duri? Lalu bagaimana cara kamu melewati jalan itu? Sedangkan jalan itu penuh dengan duri. Lalu orang itu menjawab, aku akan menghindari duri-duri yang ada di jalan itu. Atau aku akan melompati duri itu agar tidak terinjak. Atau aku akan memilih jalan mana yang tidak ada durinya. Atau bila perlu aku mundur kembali untuk tidak melewati jalan yang penuh dengan duri itu. Lalu Abu Hurairah menjawab, itulah yang dimaksud dengan takwa. Menghindari, melompati, atau bahkan kita sama sekali tidak melewati jalan itu. Karena di jalan itu penuh onak dan duri. Maka Buya Hamka juga mengatakan bahwa takwa itu memelihara hubungan kita dengan Allah agar tidak terperosok ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu takwa.
Jadi memelihara diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, itu juga tentang takwa. Memelihara diri kita agar tidak masuk ke dalam jurang maksiat. Jadi ketika di depan ada kemaksiatan, di depan ada kezaliman, kita bisa menghindarinya. Itu kita sudah termasuk takwa. Atau ketika kita melihat di depan ada kemaksiatan, kita mundur. Kita di depan ada, makanya sok hararese, bukan orang kondangan ayah dangdut gitu. Lain dangdutna lain dangdutna. Biduana kan gitu. Biduana yang kadang pakaiannya ya, yang kadang pakaiannya begitu kondangan tek hareupeun panggung atuh biduan joget kumaha tuh orang. Ditempo kumaha? Henteu ditempo. Oh kan gitu. Maka ketika kita menyaksikan itu tadi apakah kita menghindari atau kita mundur? Makanya lamun ayam tempat-tempat gitu orang kondangannya kudu milih. Jam sabaraha anu kira-kira istirahat gitu. Ulah sampai begitu pas saya datang karena diup apa mulai nyanyi, begitu saya diup langsung mati listriknya. Sampai ada yang bilang, "Ustaz, jangan dimatiin lah," katanya gitu. Begitu selesai kondangan saya pulang hidup lagi listriknya gitu. Nah, padahal mah kebarengan mah gitu turun listriknya. Jadi takwa itu begitulah. Jadi takwa itu ketika kita menghindari perbuatan dosa dan maksiat yang ada di depan kita, maka itu termasuk bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, kita sering mendengar khutbah Jumat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Harapannya ketika selesai Ramadan, ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Kemudian bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa ini. Karena puasa ini yang dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah tidak pakai ya ayyuhal muslimuna misalnya. Tapi Allah memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Iman itu di mana? Iman itu di hati. Iman itu ditetapkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam hati. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinnallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kedurhakaan iman. Maka semakin kuat energi iman kita di dalam hati, semakin kuat pula kita untuk beribadah kepada Allah. Semakin lemah energi iman kita, maka semakin lemah kita beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena iman, siapa yang mau puasa? Nahan lapar, nahan haus. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena iman saja. Semakin kuat iman kita, maka semakin besar dorongan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tidak usah ibadah sholat, nggak usah ibadah puasa yang tidak pakai biaya. Haji sekalipun yang biayanya besar, itu kita lakukan. Kenapa? Karena iman. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan dorongan iman kepada Allah, dengan imannya yang kuat, nggak kerasa Pak. Uang 36 juta, berangkat berdua dengan istri, sudah 70. Untuk bekalnya dia bawa 20 juta. Untuk simpenan di rumah dia kasih keluarganya 10 juta. 100 juta sekali berangkat.
Kalau bukan karena iman sampai di Mekah ngobrol tuh suami istri. Berangkat haji orang duaan 100 juta, lamun dijen kontrakan mah menang 3 pintu. Karena imannya kurang. Karena imannya mantap, maka dia korbankan biaya yang sekian besar untuk berangkat ibadah haji. 100 juta berdua, 36 juta, 40 juta berdua, naik pesawat berdesakan, sampai di sana tidur beramai-ramai, keliling Ka'bah 7 kali putaran, tambah lagi kemudian sa'i, berputar capek, lelah. Itu semua kita lakukan tanpa terasa apa-apa karena iman kuat, dorongan iman. Maka ketika semakin kuat iman kita, maka semakin kuat pula kita beribadah. Jadi kalau kita menemukan saat-saat kita lemah dalam beribadah, as-salatu khairum minan naum. Subuh di imah baiklah. Seruah baik ya, salat-salat subuh keneh. Berarti sedang kendor. Maka momentum Ramadan oleh Allah disiapkan dengan berbagai macam peningkatan pahala, tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat energi iman kita, maka semakin kuat pula kita beribadah kepada Allah. Semakin lemah energi iman kita, maka semakin lemah pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya energi iman kita terus menguat? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mentadaburi Al-Quran. Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathu imanuhum. Berzikir kepada Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jadathum imanuhum, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi bacalah Al-Quran, berzikirlah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang sama 183, 184, 183-nya kita alangkah indahnya karena kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman. Kemudian bertakwa kita kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang ayat 84-nya kita diperintahkan untuk berpuasa, maka lakukan puasa itu dengan puasa yang berkualitas, yaitu puasa yang melaksanakan rukun dan syaratnya dan menjauhi apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Salah satu yang bisa mengulangi pahala puasa kita, kata Nabi, adalah An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa kita. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Keur puasa anu nagih ka imah, bejakeun ka anakna, kedenga mun aya tukang keride bejakeunnya bapak eueuh gitu. Eta termasuk al-kadzib, ngabohong gitu. Yang kedua wal ghibah. Ghibah, ngomongkeun batur, wan namimah, wal yaminu, wal ghamus, wan najru bisyahwat. Bohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Nah, sumpah palsu ini paling gampang. Demi Allah, saya mah henteu gitu. Padahal jero hate mah aing gitu kan. Demi Allah. Sekarang banyak sumpah palsu. Makanya kalau sudah orang diminta bersumpah, apalagi sumpahnya dengan memakai nama Allah, kemudian dia palsu sumpahnya, wah itu berat. Apalagi dalam persidangan kan. Oh iya, makanya kalau kita lihat sidang yang sedang berlangsung itu, wah seru itu. Jadi ketika dia melakukan sumpah palsu, wah itu, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian
Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jadi jangan sampai ibadah puasa kita ini tidak ada artinya buat kita semua. Jadi yang pertama ini, Allah memberikan hikmah kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan yang baik ini. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada kita tahun ini untuk mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian sama-sama kita mengamalkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jangan terpaku bulan ini saya harus menghabiskan sekian juz, atau bulan ini saya harus hatam 1 kali. Bila perlu kita hatam berkali-kali, karena dahsyatnya itu luar biasa Al-Quran itu. Luar biasa. Jadi 1 juz itu kan paling banyak 9 atau 10 lembar. 10 lembar. Katakanlah kita hitung rata-rata 10 lembar belah 1 juz itu kan. Kita baca misalnya menjelang buka 3 lembar kan gitunya. Terus habis taraweh karena waktunya agak panjang kita baca 4 lembar. Kemudian setelah sahur 2 lembar. 1 juz selesai 1 malam. Berangna mungkin kita punya kesempatan waktu kita hantam lagi 1 juz. Jadi sebulan orang bisa 2 kali menghatamkan Al-Quran. Ya, kenapa begitu dahsyatnya Al-Quran? Nah, ini saya coba saya sampaikan Al-Quran. Qala Allahu azza wa jalla innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum syirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyawfihum uzurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, bersedekah dan lain sebagainya, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala. Maka oleh karena itu bacalah oleh kita Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia adalah orang yang mahir dengan Al-Quran. Orang yang pandai dengan Al-Quran, menguasai Al-Quran, tapi dia masih mau membaca, maka ia akan bersama malaikat pencatat yang mulia di sisinya. Orang itu pandai. Kita lah hari ini, kita yang hadir hari ini kan pandai semua kita membaca Al-Quran. Banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dia pandai, tapi dia masih mau baca Al-Quran. Wah, itu kemuliaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajra. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia terbata-bata dalam membacanya dan ia berusaha payah untuk membacanya, maka baginya mendapat 2 pahala. Bagi orang yang pandai membaca Al-Qur'an, masih terus membaca Al-Qur'an, maka kemuliaan didapatkannya. Ada orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya, terpotong-potong membaca Al-Qur'annya, belum lancar, tapi dia mau membaca Al-Qur'an, maka dia kata Nabi akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'annya dan pahala usahanya untuk terus membaca Al-Qur'an. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Qur'an. Saya mantel lancar Ustaz macana, biar tidak lancar justru 2 pahalana. Matana geus mulai kurang awas.
Lamun maca Quran teh geus haridung kabehnya. Jangan kemudian menjadikan alasan buat kita untuk tidak membaca Al-Quran. Semakin sulit kita membaca Al-Quran, semakin besar pahala kita. Amma yatasaalun anin naon budak ieu. Anin naba ili harideng amat ieu Quran. Anin naba makin sulit, makin besar pahalanya. Kenapa? Karena ada usaha dia untuk tetap membaca Al-Quran di tengah kekurangan, di tengah kesulitannya. Maka kata Nabi, teruslah kita membaca Al-Quran. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akhirina. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat kelompok orang-orang karena Al-Quran, dan Allah akan menurunkan derajat kelompok orang itu karena Al-Quran. Ada karena Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti para hafiz Quran kita, imam kita tadi luar biasa, indah betul bacaannya, maka diangkat derajatnya. Tapi ada orang yang diturunkan derajatnya oleh Allah karena Quran. Gara-gara kepeleset maca Quran, eureun jadi gubernur. Tak kepilih. Hancur sudah. Kepeleset. Ada tokoh yang terpeleset menafsirkan Quran, habis kan Pak. Maka ada orang yang diangkat derajatnya karena Al-Quran, ada pula yang jatuh karena Al-Quran. Wa an Abi Amamah Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat li syafi'an wa ashabihi, sebagai penolong dan sebagai sahabat buat kita. Sahabat kita di dunia makan bareng, tidur bareng, begitu kita meninggal dunia selesai Pak. Tapi ada sahabat yang paling setia menemani kita, yaitu Al-Quran. Alangkah indahnya ketika kita sakaratul maut, kemudian Al-Quran yang kita baca datang menenangkan kita. Karena sakaratul maut itu sakit. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu dalam satu riwayat seperti orang yang ditusuk oleh pedang 100 kali di tempat yang sama. Itulah sakitnya sakaratul maut. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti satu batang penuh berduri dimasukkan ke dalam kerongkongan kita lalu ditarik secara keras. Itulah sakitnya sakaratul maut. Ketika kita menghadapi itu, Al-Quran yang kita baca akan menemani kita. Ketika kita dimandikan, ketika kita disolatkan, ketika kita dihantarkan ke alam kubur, dia akan ikut. Ketika jasad kita dimasukkan ke liang lahat, dia ikut. Ketika yang lain naik, Al-Quran akan tetap setia menemani kita. Li syafi'an wali ashabihi. Maka bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti kepada kita sebagai penolong buat kita yang membacanya. Wa an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi ansri amsalihha. Jadi satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Dan aku kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Jadi lamun orang maca alif lam mim bae orang geus meunang 3, maka ulah loba. Kitu bae geus maca isi buk mah. Iya isi buk mah. Makanya tahun 2007 itu Yusuf Mansur pernah menggulirkan gerakan one day one ayat. 1 hari 1 ayat. Atuh orang mah atuh kecil 1 hari 1 ayat mah. Ulah sehari 1 ayat lah, mantes salat saayat bae geus gitu. Ai urang sibuk mah gitu, ai repot mah pegawean,
Pokoknya mantes sholat seayat be Pak. Mantes sholat maghrib seayat, mantes sholat isya seayat. Dalam satu hari orang sholat 5 kali, berarti sudah membaca 5 ayat. Ai sibuk-sibuk teuing mah gitu. Mantes maghrib seayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Menang saayat. Kedeung mantos Isya teruskeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Menang 2 ayat. Mantos Zuhur 3 ayat, Asar 4 ayat, Subuh 5 ayat. Sehari 5 ayat, insyaallah 60 tahun hatam orang Al-Qur'an. 60 tahun hatam karak Al-Qur'an. Kena sehari nangan 5 ayat. Kenapa? Karena pahala kita dapatkan 1 huruf 10 ayat. Wah, luar biasa pada dahsyat. Ini kesempatan Ramadan ini untuk kita terus membaca Al-Quran. Karena orang yang di hatinya ada Al-Quran, wah luar biasa Pak. Orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, tidak ada hafalan Al-Quran, itu seperti rumah yang rubuh. Maka berusahalah kita untuk menghafal walaupun hanya beberapa ayat. Teu apal-apal Ustaz, terus aja berusaha untuk menghafal kajian teu apal-apal ge. Emang di usia kita mah sararese ngapal teh. Sudah susah ngapal kita tuh di usia kita itu, tapi teruslah berusaha, jangan sampai kita berhenti untuk menghafal Al-Qur'an. Wah, luar biasa ini Pak, banyak sekali keterangan-keterangan yang kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak menyakiti orang-orang yang menguasai Al-Quran. Jangan kita sakiti, jangan kita zolimi, jangan kita fitnah, jangan kita caci maki orang yang di dalam kepalanya, di dalam hatinya ada hafal-hafal Al-Quran. Ulama, dah dalam kurungnya singkatnya begitu. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan bahaya sekali jika kita menyakiti orang-orang yang di dalamnya terdapat Al-Quran Pak. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti, apalagi memfitnah orang-orang yang menguasai Al-Quran, ulama lah, guru-guru orang. Kita sakiti, kita zalimi, wah itu kata Allah dalam Al-Ahzab, itu kebohongan dan dosa yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setidak senang apapun kita kepada ulama, jangan kita caci maki. Seburuk apapun dan kita tidak suka, diam saja, tidak usah dicaci maki oleh kita. Di media sosial kan udah luar biasa kan, tidak segan-segan lagi mereka mencaci para ulama, menjelek-jelekan para ulama. Kalau kita tidak suka, sudah diam saja Pak, karena di dalam dirinya ada Al-Quran. Sebagai penutup di poin kedua ini, Allah berikan kita kesempatan untuk terus membaca Al-Quran adalah kata ulama, annahulumal ulama masmumatun wa adatullah fi haqqi astari muqtasihim ma'lumatun. Daging-daging para ulama itu beracun, dan kebiasaan Allah dalam merobek tabir-tabir penutup orang-orang yang mencela para ulama itu adalah pasti di dunia ini. Pasti di dunia akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka mencaci maki ulama. Kalau dengan cara apa? Ya, di sini dijelaskan dengan cara qabla mautihi bi mautil qalbi. Sebelum matinya Allah matikan dulu hatinya. Wah, nauzubillah. Jadi hikmah yang kedua, kesempatan buat kita yang kedua, yaitu untuk membaca, memahami dan mengamalkan
Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak memang hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan yang perlu kita amalkan dengan sebaik-baiknya, seperti kesempatan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu lanjutannya Al-Baqarah 186, wa idza sa'alata ibadi anni fa inni qaribun. Kesempatan bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyaklah kita berdoa kepada Allah, karena dengan demikian kita akan dekat kepada Allah. Apalagi di saat kita berpuasa, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa ini kita diperintahkan untuk berdoa. Tapi kadang-kadang orang sok paroho, menjelang buka bersama lain dengan doa orang menonton TV nangguan bedug. Gitu. Untuk nangguan bedug mah di masjid bae itu tangguan kan gitu. Nah, itu berdoa, berzikir kepada Allah, pasti doa akan dikabulkan oleh Allah. Tidak di dunia, disimpan nanti untuk di akhirat. Atau kita akan dihindari dari kejahatan. Ada doa yang dibaca oleh Abdullah bin Amr ketika menjelang berbuka puasa. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla syai'in antagfirali. Itu doa yang sering dibaca oleh Abdullah bin Amr ketika menjelang berbuka puasa. Yang terakhir, hikmah yang keempat di bulan Ramadan ini, ayat berikutnya, kita diberikan kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada keluarga. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk buka bersama dengan keluarga, untuk sahur bersama dengan keluarga. Saat momentum seperti ini jarang kita temukan di selain bulan Ramadan. Biasanya bulan-bulan yang lainnya masing-masing saja kita makan. Atau di saat makan pagi bapak sudah berangkat kerja, enggak bareng sama anak, sama istri. Tapi saat Ramadan kita diberikan kesempatan. Menjelang berbuka, kita kesempatan bisa sholat maghrib bareng, bisa makan bareng dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu luar biasa lah dahsyat kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga begitu kita selesai Ramadan, maka peningkatan iman dan takwa kita, ibadah kita masih terus kita lakukan. Di bulan Ramadan kita sanggup berjamaah, selesai Ramadan terus kita lakukan. Di bulan Ramadan kita sanggup membaca Al-Quran, selesai Ramadan terus baca Al-Qur'annya dengan kelebihan yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika ada kekhilafan, ada kesalahan, pengetahuan, ilmu dan pengalaman saya terbatas. Nanti jika ada hal-hal yang ditanyakan nanti bisa dijawab oleh guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup terlebih dahulu dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.